Ya, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini. Kebetulan saya tidak sendiri. Saya membawa teman-teman saya. Di sini saya ingin merisum materi tentang dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi. Oke, yang pertama menjelaskan mungkin dari saya dulu. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah koneksi antara dua device atau lebih yang terhubung secara fisik maupun secara logika sehingga bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam jaringan tersebut bisa saling bertukar data atau informasi dan berbagi resource yang dimiliki. Berbagi data yang dimaksud bisa berupa transfer file, penggunaan perangkat keras komputer secara bersamaan seperti modem, printer, ataupun data dalam hard disk. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama ada berbagi sumber daya, kedua media komunikasi, ketiga integrasi data, keempat pengembangan dan pemeliharaan, kemudian bisa untuk keamanan data, lalu sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Komponen jaringan. Sistem jaringan dapat memiliki peralatan pada komputer server untuk dipakai secara bersama dengan komputer kliennya. Namun, pada setiap komputer lokal dapat juga dipasang peralatan khusus untuk keperluan komputer lokal tersebut. Dalam jaringan, ada komponen-komponen yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada host atau node, yaitu sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber atau penerima dari data yang dikirimkan. Node ini dapat berupa server, yaitu komputer tempat penyimpanan data dan program-program aplikasi yang digunakan dalam jaringan. Lalu ada klien, komputer yang dapat mengakses sumber daya berupa data dan program aplikasi yang ada pada server. Kemudian terakhir ada share peripheral, yaitu peralatan yang terhubung dan digunakan dalam jaringan, misalnya printer, scanner, hard disk, modem, dan lain-lain. Yang kedua ada link, adalah media komunikasi yang menghubungkan antara node yang satu dengan node lainnya. Media ini dapat berupa saluran transmisi kabel dan tanpa kabel. Kemudian yang ketiga komponen terakhirnya software, perangkat lunak, yaitu program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya sistem operasi jaringan yang berfungsi sebagai pengatur komunikasi data dan peripheral dalam jaringan. Lalu kita akan membahas topologi jaringan. Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, atau juga disebut nirkabel. Macam-macam topologi jaringan yang kita akan jelaskan ada 5. Yang pertama topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Yang pertama topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Skema topologi bus adalah membuat jaringan komputer tersusun rapi memakai satu kabel koaksial dan tiap komputer terhubung menuju kabel menggunakan konektor PNC serta kedua ujung kabel koaksial berakhir oleh terminator. Karakteristik khusus topologi bus yaitu penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama atau backbone. Kelebihannya, yang pertama kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru. Kedua, mudah digunakan dan sangat sederhana. Ketiga, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Adapun kekurangannya, yang pertama sering terjadi tabrakan arus data. Kedua, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Ketiga, topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Terakhir, jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Jenis topologi
Jaringan ini umumnya hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Topologi ring memiliki karakteristik khusus, yaitu menggunakan kabel TP, UTP, dan patch cable yang membentuk jaringan seperti lingkaran dan terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Kelebihannya yaitu biaya untuk instalasi cenderung murah. Kedua, performa koneksi cukup baik. Ketiga, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah. Keempat, implementasinya mudah dilakukan. Adapun kekurangannya, yaitu jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terhitung rumit. Yang kedua, ada pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Ketiga, koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Kemudian ada topologi star yang akan dijelaskan salah satu dari teman saya, yaitu Ardiansa. Silakan. Ya, terima kasih Muhammad Ali Subhan. Saya akan menjelaskan topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Karakteristik khusus dari topologi star adalah adanya satu jaringan yang berfungsi sebagai pusat segala aktivitas, di mana setiap komputer host memiliki kabel tersendiri yang terkoneksi langsung dengan perangkat pusat hub dengan sistem point-to-point. Kelebihan topologi star yaitu satu, jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Keempat, lebih fleksibel. Kekurangan topologi star, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu selanjutnya topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Jenis topologi jaringan komputer ini biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki perangkat komputer sedikit. Kelebihan topologi mesh, satu, bandwidth limitnya cukup besar. Kedua, security data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Selanjutnya topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Karakteristik khusus dari topologi tree yaitu adanya kabel utama sebagai penghubung beberapa hub pada jaringan star. Memiliki hierarki dan memiliki hub sebagai server pusat yang mengatur arus data. Kelebihan topologi tree dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree yang pertama, topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang keempat, bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah.
Selanjutnya, kategori jaringan berdasarkan letak geografis. Yang pertama, jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. Berdasarkan arsitektur jaringan, yang pertama, peer-to-peer atau work group. Yang kedua, client server. Jaringan LAN, jaringan komputer yang menghubungkan dalam jarak yang relatif pendek. Contoh, seperti gambar tersebut. Yang kedua, jaringan MAN. Jaringan MAN adalah jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. Jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisaran hingga 10-50 km. Contohnya kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau yang terdapat dalam area satu kota, seperti gambar tersebut. Lalu jaringan MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas seperti mencakup sebuah negara, bahkan benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin-mesin memiliki tujuan untuk menjalankan program-program atau aplikasi dari pemakai. Selanjutnya, jaringan peer-to-peer akan dijelaskan oleh M. Rizka. Silahkan. Riz, ulang itu mic-nya belum dinyalain. Ntar gue edit dah. Mic-nya dinyalain. Ya. Terima kasih Saudari Ardiansyah. Saya akan melanjutkan materi tersebut. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi setara atau sejajar dalam hierarki yang sama. Setiap komputer dapat menjadi klien terhadap komputer peer lainnya. Setiap komputer dapat pula berbagi sumber daya dengan komputer yang berada dalam jaringan peer-to-peer ini. Sumber daya diletakkan secara desentralisasi pada setiap anggota jaringan dan tidak memerlukan administrator jaringan. Aliran informasi bisa mengalir di antara dua komputer secara langsung dimanapun. Namun jaringan ini tidak sepenuhnya bebas tanpa kontrol. Masih bisa digunakan password untuk memproteksi file dan folder. Dapat juga diatur agar orang-orang tertentu tidak bisa menggunakan peripheral tertentu. Karena kemudahan pemasangan, pemeliharaan, serta biaya, jaringan ini lebih populer untuk jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit, sekitar 2-20 komputer. Sifat jaringan peer-to-peer digunakan untuk hubungan antara setiap komputer yang berhubung dalam jaringan komputer yang ada. Sehingga komunikasi data terjadi antar komputer dengan hierarki yang sama karena setiap komputer dapat berfungsi sebagai server maupun klien. Kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer. Kelebihannya yang pertama, pembuatan dengan biaya yang tidak mahal. Yang kedua, tidak memerlukan software untuk network operation server. Yang ketiga, antar komputer dalam jaringan dapat berbagi fasilitas yang dimilikinya. Yang keempat, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Maupun kekurangannya yaitu yang pertama, keamanannya kurang. Yang kedua, tidak cocok untuk jaringan dalam skala yang besar. Yang ketiga, troubleshooting-nya yang rumit. Jaringan client server. Pada dasarnya, client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Pada fungsi pertukaran akses web, client server berperan sebagai program web browser yang memberikan informasi kepada pengguna atau user di seluruh dunia. Hal ini serupa dengan akses email, database, dan sebagainya yang berkaitan dengan jaringan browser. Aplikasi client server membutuhkan laman web dan IP address
dari server khusus. Klien dapat meminta informasi pada server kapanpun ia mau. Karena klien adalah pengguna informasi yang ada di server, proses komunikasi selalu bergerak dua arah. Jika klien ingin menggunakan informasi, maka rute yang dituju selalu pada server. Klien tidak bisa berkomunikasi kepada sesama klien. Kelebihan dan kekurangan jaringan klien server. Kelebihannya yang pertama, kecepatan akses lebih tinggi. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi lebih baik. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik. Yang kekurangan, yang pertama biaya lebih mahal. Yang kedua, dibutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus untuk menjadi server. Yang ketiga, ketergantungan terhadap server. Jika server terganggu, maka keseluruhan jaringan terganggu. Telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengirim atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas 3. 1. Komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, televisi dan radio. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh, telepon dan VoIP. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh, handy-talkie, fax, dan chat room. Jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya umumnya manusia dengan pemakaian lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi dengan cara bicara, menulis, menggambar, atau mengetik pada saat itu juga. Jaringan telekomunikasi terdiri atas dari 3 bagian utama, yaitu 1. Perangkat transmisi. Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Media transmisinya dapat berupa kabel, serat optik maupun udara, tergantung jarak dari tempat-tempat yang dihubungkan serta tergantung pada beberapa banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua, perangkat penyambungan atau switching. Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain sesuai seperti yang diinginkannya. Perangkat penyambungan disebut masih menggunakan sistem manual bila diperlukan seorang operator yang bertugas menyambungkan pemakai dengan pemakai lain yang diinginkan. 3. Terminal. Terminal adalah peralatan yang bertugas merubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya. Ini diperlukan karena perangkat transmisi yang mampu menyampaikan informasi tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain yang umumnya tidak dekat dalam waktu cepat. Memang mempersyaratkan agar sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik atau untuk dilewatkan kabel atau menjadi sinyal elektromagnetik untuk dilewatkan udara atau menjadi sinyal cahaya untuk dilewatkan serat optik. Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan terminal disebut sebagai jar lokat atau jaringan lokal akses tembaga. Untuk sistem analog, biasanya jaringan kabel lokal menyediakan transmisi kanal telepon analog 4 kHz untuk setiap saluran pelanggan. Untuk ISDN biasanya berupa kabel serat optik. Perangkat dan media transmisi sebagai penghubung antara perangkat penyambungan dengan perangkat penyambungan di tempat lain disebut jaringan penghubung atau jaringan interlokal. Jaringan penghubung biasanya berupa jaringan radio gelombang mikro, komunikasi satelit, atau kabel serat optik. Ya, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian aja materi yang kita bisa sampaikan. Jikalau ada kekurangan atau mau ditambahkan mungkin bisa
tulis di komen ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.